datang di podcast Suara Filsafat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu filsafat pendidikan bahasa. Biar lebih seru dan jelas, kami sudah mengundang mahasiswa dari Tadis Bahasa Indonesia yang tentunya tidak asing dengan materi ini, yaitu Teh Sinta. Halo, senang bertemu dengan kalian. Gimana kabarnya Teh Sinta? Alhamdulillah baik sekali. Senang banget bisa diundang di acara podcast ini, membahas tentang materi yang nggak asing gitu bagi mahasiswa Tadis Bahasa Indonesia, yaitu filsafat pendidikan bahasa. Nah, supaya pendengar kita bisa lebih paham, boleh jelaskan dulu apa itu filsafat pendidikan bahasa sebenarnya? Tentu boleh. Filsafat pendidikan bahasa itu yaitu cabang filsafat pendidikan ya, yang secara khusus mengkaji dasar-dasar filosofis tentang pendidikan bahasa, nilai-nilainya, yang artinya itu kita tidak hanya mengajarkan atau memahami, tapi juga memahami tujuan dari bahasa tersebut. Nah, ini tuh melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kita harus belajar bahasa, apa itu bahasa, bagaimana peran dalam kehidupan kita, apalagi di perkembangan manusia yang sekarang. Terus ini juga bisa memancing pertanyaan, apa sih nilai pendidikan bahasa dalam pembentukan karakter dan intelektual siswa. Oh, jadi filsafat pendidikan bahasa ini bukan sekedar metode mengajar bahasa, tapi lebih ke refleksi mendalam tentang makna dan tujuan pendidikan bahasa itu sendiri ya? Iya, tentu. Kalau apa sih? Tepatnya itu filsafat tuh mengajak untuk berpikir kritis. Jadi dengan bahasa kita bisa berinteraksi, berkomunikasi secara benar, sopan dan santun. Kalau begitu, secara umum apa saja tema pokok yang dibahas dalam filsafat pendidikan bahasa itu sendiri? Tentu banyak tuh tema pokok. Ada beberapa yang saya baca, beberapa yang saya pahami. Antaranya yaitu ada ontologi. Di sana itu tentang hakikat bahasanya. Nah, dan pembelajaran bahasa sendiri. Jadi di sana tuh menjelaskan tentang bahasanya itu. Nah, lalu yang kedua ada epistemologi. Nah, di sana ada pembahasan bagaimana cara kita mengetahui dan menjelaskan atau mengajarkan bahasa secara efektif. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi ini nilai-nilai, mengkaji nilai-nilai apa yang ingin dicapai melalui pendidikan bahasa seperti etika, estetika, dan berbahasa. Nah, etika di sini itu seperti kita berbicara dengan sopan. Nah, estetika itu dengan pemilihan kata yang sesuai gitu. Menarik sekali ya. Jadi filsafat pendidikan bahasa ini juga menyoroti bagaimana bahasa berfungsi membentuk budaya dan pola pikir ya? Iya, tentu. Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga tentang pembentukan identitas kita. Identitas sosial, identitas daerah kita. Kita tuh dilihat dari apa yang kita diucapkan. Misalnya, kita pakai bahasa Indonesia, itu orang Indonesia. Kita memakai bahasa daerah seperti Sunda. Nah, berarti itu tuh orang Sunda, Jawa gitu, seperti itu. Lalu saya akan menanyakan lagi, apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari filsafat pendidikan bahasa, terutama bagi guru dan pelajar? Wah, itu sungguh banyak ya, banyak banget. Nah, diantaranya itu tuh bisa membantu guru memahami peran strategis bahasa dalam pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Nah, guru tuh bisa tahu pemilihan bahasa yang sesuai untuk mengajar. Nah, lalu ada meningkatkan kemampuan guru untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan nilai dan tujuan pendidikan bahasa yang menyeluruh. Kan kurikulum tuh diatur oleh guru ya. Nah, tentu kan di sana tuh guru harus tahu bahasanya gitu, susunannya agar mudah dipahami. Lalu ada memberikan kesadaran kepada pelajar tentang makna bahasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar ekspresi diri ataupun pola pikir. Nah, di sini tuh melatih pola pikir kritis
reflektif kalau nggak salah ya. Di sana tuh mendorong praktik pendidikan bahasa yang humanis dan transformatif. Benar kan ya? Nah, jadi filsafat pendidikan bahasa juga bisa jadi landasan agar pengajaran bahasa lebih bermakna dan berdampak luas ya. Benar sekali itu, benar sekali. Dengan pemahaman filosofis, pendidikan bahasa tidak hanya fokus pada kompetensi teknis, tapi juga pembentukan karakter, nilai, kemanusiaan, dan pembelajaran sepanjang hidup. Jadi kayak bahasa itu nanti tuh dibawa-bawa terusnya. Nah, terakhir nih, bagaimana menurut Tesita tantangan terbesar dalam menerapkan filsafat pendidikan bahasa di dunia pendidikan saat ini? Tantangan apa ya? Mungkin ya tantangan yang memang banyak ditemukan. Ada kurangnya pemahaman filosofis di kalangan pendidik bahasa yang sering lebih fokus pada aspek teknis. Nah, mereka tuh lebih fokus ke teknisnya tanpa mempedulikan bahasanya. Padahal itu bahasa tuh paling penting loh dalam pendidikan. Nah, tekanan kurikuler tuh seperti pokoknya tekanan kurikuler dan standar yang kadang membatasi kreativitas dan pendalaman nilai kayak menghambat banget lah itu tuh ya. Lalu pengembangan teknologi. Nah, hal ini juga yang paling berpengaruh sih. Teknologi itu mempengaruhi bahasa. Tahu bahasa gaul? Iya, tahu. Nah, bahasa gaul itu sering ditemukan di dunia maya. Awal mulanya itu disebar melalui dunia maya yang terus ditemukan oleh anak muda yang menganggap bahasa itu tuh keren, gaul gitu. Padahal itu tuh bisa mempengaruhi perkembangan bahasa kita. Digital tuh bahaya sebenarnya mas, tapi ada juga enggaknya. Jadi ada minus dan minus plusnya pokoknya. Namun dengan kesadaran atau upaya kita mempertahankan bahasa, kita bisa mempertahankan itu bahasa. Kita bisa dengan cara terus menggunakan bahasa kita. Walaupun kita menggunakan bahasa gaul, kita juga perlu memahami bahasa kita. Wah, keren sekali ya Tesita ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga pembahasan kita bisa membuka wawasan dan menambah semangat untuk mengembangkan pendidikan bahasa yang berkualitas. Sama-sama, semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan, dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk semua pendengar. Bisa kalian pahami terus menerus dan kalian terapkan ya, oke? Kalian terapkan bahasa kita. Kita harus cinta akan bahasa. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode Suara Filsafat hari ini. Sampai jumpa lagi di tema menarik selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan berbahasa dengan penuh makna. Bye-bye.